Kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada, selamat sore dan selamat berjumpa kembali dalam dialog khusus edisi hari Kamis 8 Desember 2022. Bersama saya Rani Zue yang akan menemani Anda hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan terkait di sore hari ini kita sudah bersama nantinya dengan dua narasumber kita. Ini untuk tema pembahasan kita di sore hari ini yaitu mengenai event Gadih Marandang Competition 1 2022. Dan untuk itu sudah hadir narasumber kita di studio. Ada Ibu Cherry Angdia selaku Wakil Ketua Gadih Marandang Competition 1 2022. Kita akan sapa satu persatu dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Ibu Cherry. Selamat sore Bu Rani. Ya, gimana kabarnya Bu di sore hari ini? Sehat ya Bu? Sehat. Sehat, alhamdulillah. Baik, kita ke narasumber berikutnya. Ada Ibu Rosi Yuslide selaku Seksi Pengembangan Organisasi dan Administrasi Anggota PIM. Selamat sore, assalamualaikum Ibu Rosi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rani. Terima kasih kita sudah diundang ke sini. Iya, sama-sama Bu. Kita juga senang Ibu ada di sini. Senang sekali. Ya, kabarnya sehat ya Bu? Alhamdulillah sehat. Saya dan Bu Cherry sehat. Alhamdulillah. Baik, juga sudah hadir ini narasumber kita yang selanjutnya yang sudah bergabung melalui Zoom. Ada Bapak Satria selaku Kadis Disparpora Agam. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Pak Satria. Halo Pak. Ya, sepertinya belum terdengar suaranya. Ini Ibu, kita ke Ibu Cherry dulu ini selaku Wakil Ketua Gadih Marandang Competition 1 2022. Ini sebenarnya event ini seperti apa Bu Cherry? Event ini kami inisiasi agar remaja putri kita tidak melupakan adat dan istiadat dan kebiasaan memasak rendang khas Sumatera Barat dengan teknik yang benar serta dapat memahami filosofi dan sejarah di dalamnya sebagai warisan budaya yang syarat akan makna, dan agar rendang tidak diklaim oleh daerah atau negara lain sebagai warisan dari budaya mereka. Jadi sebenarnya yang melatar belakangi dari adanya event ini tuh karena apa Bu Cherry? Karena kita ingin budaya ini tidak hilang. Oke, berarti memang untuk kedepannya ya Bu yang dipikirkan ya Bu. Betul. Jadi makanya adanya event ini ya Bu. Iya. Oke, baik. Dan sebenarnya untuk dari tujuan adanya event Marandang ini Bu diadakan di Agam sendiri itu seperti apa Bu Cherry? Tujuan untuk melestarikan rendang sebagai kuliner tradisional Sumatera Barat. Kemudian kita ingin mengembalikan tradisi di mana anak remaja putri yang sudah bisa memasak rendang khususnya sebelum mereka melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau sebelum mereka menikah. Kemudian kita ingin juga menemukan bibit-bibit unggul dari untuk juru masak masakan tradisional, karena kita tahu ya sekarang ini rendang adalah salah satu makanan terenak di dunia, tetapi tidak banyak yang bisa memasak rendang sesuai dengan aslinya rendang Minang. Nah, sedangkan kita pun ingin anak-anak itu bisa bekerja di luar, di PHRI, hotel-hotel dan restoran, karena mereka memang membutuhkan juru-juru masak tradisional yang handal. Di luar negeri pun sama, di mancanegara pun pemerintah kan akan membuka, memberikan kemudahan untuk membuka masakan-masakan tradisional kan. Kita ingin anak-anak
kita bisa ikut serta berperan di sana. Kemudian kita pun ingin memperkenalkan dan mempromosikan pariwisata di daerah sekitar tempat acara ini diadakan. Membantu pelaku UMKM dan ikraf agar dapat menemukan pasar yang lebih luas. Mengupayakan pelestarian lingkungan di sekitar tempat kita mengadakan acara ini. Oke, baik. Berarti memang tujuan utamanya untuk menciptakan juru masak yang bisa tradisional lah ya Bu ya. Karena memang sangat, kalau saat sekarang ini memang sangat ini ya Bu ya, sangat minim ya Bu untuk juru masak tradisional ini di restoran atau di hotel-hotel gitu Bu Cherry. Benar. Dan biasanya itu yang masih bisa memasak masakan tradisional Minang itu adalah orang-orang yang sudah tua. Sedangkan yang masih muda kayaknya sudah berkurang ya, sangat susah menemukannya. Oke, baik. Ini sudah bergabung Pak Satria selaku Kadis Disparpora Agam. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Pak Satria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Termonitor suara saya Ibu. Iya, ini Pak Satria ini sudah hadir juga nih Bu. Pak, yang ada di studio ada Ibu Cherry Angdia dan Ibu Rosi Yuslida juga ini Pak Satria. Halo Pak. Selamat siang Bu Cherry dan Bu Rosi. Selamat siang Bapak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, baik Pak Satria. Ini terkait dengan diadakannya event Gadih Marandang Competition 2022. Ini dukungan dari Disparpora sendiri seperti apa, Pak Satria? Oh iya, terima kasih di Republik Indonesia, seluruh pendengar di mana saja berada. Senang sekali hari ini kita bisa berinteraksi dalam rangka dengan Unirani di RRI. Ya, benar Pak. Dan senang sekali bisa berinteraksi, bercerita soal Marandang Ranggadi Minang ya. Ini sesuatu yang tentu saja sangat membanggakan apa yang dikemas oleh perempuan Indonesia Maju dan seluruh rakyat yang ada. Dan kita Dinas Parpora, Dinas Wisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Agam memberi support ya supaya kegiatan ini bisa terlaksana, terutama dari sisi penyiapan tempat. Pelaksanaan acara ini kita lakukan di salah satu objek wisata yang ada di tepian Danau Meninjau, namanya Lingkai Park, sebuah tempat yang baru saja selesai dibangun 2 tahun yang lalu dan sekarang sudah difungsikan untuk wisata. Beberapa event juga sudah pernah kita gelar di tempat ini. Nah kemudian kita juga fasilitasi untuk support pendanaan acara ini dengan kemampuan daerah tentunya, dan kita tentu saja berharap kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik dengan segala dukungan oleh semua komponen tadi. Nah, dan ini tidak hanya soal bercerita. Kalau soal rendang itu sudah biasa, rendang benar, kita berfoto soal rendang sudah biasa. Tapi kalau rendang pakis pensi itu mungkin tidak semua orang yang tahu. Kita ingin populerkan. Kemudian juga how to memberikan ya kepada generasi berikutnya tentang bagaimana cara memasak rendang pensi. Tidak semuanya bisa melakukan ya. Dan ini adalah endemi Danau Meninjau yang tidak ada di tempat lain, yang perlu kita jaga kelestariannya dengan cara memanfaatkannya juga, melestarikannya juga. Saja ini akan berdampak manfaat yang bagus juga untuk masyarakat sekitar. Dengan adanya event ini dari sisi ekonomi tentu akan ada geliatnya juga, baik dari sisi penyediaan pakisnya, penyediaan pensinya, kemudian penyediaan daripada sektor-sektor lain yang memberikan dukungan UMKM. Nah ini kami yakin ini sesuatu yang sangat akan menjadi multiplier effect bagi kawasan di Danau Meninjau. Demikian Unirani. Oke, baik Pak Satria. Saya ke Ibu Rosi dulu ini selaku penyelenggara ya Bu.
Ya, dari anggota PIM Perempuan Indonesia Maju ini sebenarnya PIM ini apa, Bu Rosi? Terima kasih Unirani, Pak Satria, terima kasih. Saya senang sekali bisa bekerja sama dengan Pak Satria. Semoga sukses acaranya. Amin. Baiklah, saya di sini saya akan menceritakan tentang Perempuan Indonesia Maju. Perempuan Indonesia Maju itu sendiri berdiri pada tanggal 22 Februari 2022 pada jam 2. Jadi umur kita kayaknya masih amat dini ya, Bu Cherry. Serba angka 2 ini ya, Bu. Serba angka 2 ya. Dan di sini ketua kita adalah Ibu Senator Ibu Emma Yohana. Mohon maaf Ibu Emma tidak bisa hadir di siang hari ini, kebetulan beliau masih di Jakarta. Dan di sini Perempuan Indonesia Maju itu sendiri ada di seluruh Indonesia. Dan kita di Sumatera Barat ada beranggotakan kurang lebih 59 ibu-ibu yang ada di Padang, Kota Padang pada umumnya, dan itu adalah dari berbagai profesi dari masing-masing ibu-ibu itu sendiri. Ada yang dokter, ada yang notaris, ada yang pengusaha, ada juga ibu rumah tangga. Dan kemudian Perempuan Indonesia Maju itu sendiri sudah melakukan kegiatan ketika bencana di Pasaman. Kami itu berangkat ke Pasaman pada hari keempat. Dan kami di sana melakukan secara moral dan material, artinya adalah material di sini adalah moral di sini adalah kita melakukan trauma healing. Kita pada saat itu kemudian kita balik lagi ke Padang, kemudian kita membantu mereka sampai kita juga membantu membuat satu musola yang amat sangat diperlukan. Dalam jangka waktu 7 hari musolanya selesai. Kemudian kita juga bantu memasak di sana. Kemudian hari berikutnya kita juga kembali, dan saya sendiri juga pernah bersama-sama dengan ibu-ibu itu di titik 400 meter dari lokasi bencana tersebut. Kemudian kita juga pada saat gempa itu kita membuat posko kesehatan, kita membawa perawat dari Kota Padang, juga obat-obatan dan lain-lain. Kemudian di event Oktober kita melakukan event itu adalah bersih-bersih pantai di pinggiran pantai Pasaman. Kemudian kita bikin suatu event itu Malaga. Malaga di sini adalah pada zaman dahulu kala. Kan dulu itu ya Unirani, mungkin pernah dengar dari mamahnya juga ya. Itu dulu kalau di bulan puasa itu ibu-ibu, perempuan-perempuan dari yang kecil sampai yang tua, mereka itu akan keluar dari rumah pakai baju yang bagus dengan perhiasan, kemudian kita jajankan di mana-mana. Nah itu adalah namanya Malaga. Jadi kita bikin event, tapi event di sini bukan kejuaraan gitu. Itu juga ada kerjasama dengan bupati setempat ya. Kemudian kita juga mengadakan senam massal, olahraga juga pernah itu di Gor Agus Salim. Jadi pada dasarnya tujuannya bagaimanapun juga itu kita perlu sekali untuk memajukan ibu-ibu khususnya di ranah Minang yang bisa berkarya dan memajukan perekonomian dalam rumah tangga sendiri. Karena sama-sama kita ketahui para ibu itu adalah menteri keuangan di dalam rumah tangganya. Benar nggak Uni? Benar Ibu. Benar kan Bu Cherry? Jadi bagaimana ibu untuk meningkatkan usaha dalam rumah tangga, bagaimana ibu-ibu untuk mendatangkan uang di dalam rumah tangganya, kemudian menyisihkan uang. Nah itulah kita Perempuan Indonesia Maju. Saya rasa itu saja. Terima kasih Unirani. Ini Bu sebenarnya yang menggerakkan ibu-ibu ini menciptakan Perempuan Indonesia Maju ini karena apa sebenarnya mendasar Ibu Rosi? Begini. Perempuan Indonesia Maju itu sendiri sudah ada di Jakarta, kemudian di beberapa daerah itu ada ya, di semua kota di Indonesia ada yang belum ada. Kemudian Ibu Emma Yohana itu kita berbincang-bincang. Ibu Emma itu kan punya banyak bener ya. Misalnya ada ide apa usulan-usulan untuk membangkitkan bagaimana wanita di ranah Minang ini, bagaimana ibu ranah Minang ini untuk maju. Apa sih yang akan kita lakukan? Nah, Ibu Emma kemudian diajak oleh Ibu Lana Kuncoro. Ibu Lana Kuncoro itu adalah Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju. Ya Bu Emma, kita bikin dong di Padang. Nah itu tergerak katanya Bu Emma. Kenapa kita nggak bikin di Sumatera Barat ini satu organisasi yang namanya Perempuan Indonesia Maju? Karena kita sama-sama ketahui Ibu Minangkabau itu, ibu-ibu di ranah Minang itu adalah ibu-ibu yang kuat. Gak ada itu ibu-ibu tuh yang diem aja, yang duduk manis di rumah, gak ada.
ada aja dia kerjainnya. Selalu ingin beraktivitas ya Bu. Pasti di satu rumah tangga itu pasti ada begitu. Ya sama juga, saya juga begitu. Saya nggak bisa diem. Apa aja bisa saya jual, saya apa aja pokoknya. Bagaimana kita untuk mendatangkan income di rumah tangga kita. Ya itulah dia ciri-ciri khas ibu-ibu di ranah Minang ini gitu. Oke, baik. Ini sebelum kita lanjutkan lagi pembahasan kita di sore hari ini, menarik sekali nih ya Bu, karena memang khusus untuk perempuan ya Bu, untuk memajukan untuk perempuan saat ini, untuk perempuan yang masih muda, yang masih gadis gitu ya Bu, di Marandang gitu ya Bu. Oke, ini sebelum kita lanjutkan Bu, kita break dulu ini Bu. Oke, Bu Cherry, Bu Rosi dan Pak Satria, kita break dulu ini. Pak Satria, kita nanti akan lanjutkan kembali ya setelah promo yang berikut ini. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan di kesempatan sore hari ini Anda juga dapat bergabung bersama kami melalui telepon di 812878 ataupun WhatsApp di 081166669975 terkait dengan pembahasan kita di sore hari ini. Ada event Gadih Marandang 2022. Dan juga Anda dapat mengikuti kami melalui kanal YouTube di RRI Pro 1 Padang. Dan kita masih bersama nih dengan narasumber kita, ada Ibu Cherry dan Ibu Rosi. Halo Ibu, masih bersama kami Bu? Oke, baik. Dan juga ada Pak Satria yang bersama kita melalui Zoom. Ini saya ke Bu Cherry. Bu Cherry, ini sebenarnya untuk eventnya ini target peserta atau pengunjungnya seperti apa, Bu Cherry? Target pesertanya adalah remaja putri setingkat SMA atau SMK di seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Jadi masing-masing kabupaten kota mengirimkan 5 orang dari sekolah-sekolah yang berbeda. Berarti se-Sumatera Barat ya Bu cakupannya? Betul, ada 19 kabupaten kota. Oke, untuk pengunjung seperti apa Bu Cherry? Tentu saja kami berharap pengunjungnya adalah pendamping, terus dari tamu-tamu VIP itu nanti ada dari PHRI, kemudian dari Chef Association, ada Asita, ada juga Asprindo dan tamu-tamu lainnya. Selain masyarakat umum tentu saja. Oke. Untuk acaranya sendiri seperti apa konsep dari acaranya, Bu Cherry? Di sana kami memadukan semua menjadi satu. Jadi selain ada event Gadih Marandang, nanti Bupati juga akan membawa tamu-tamu mereka, tamu-tamu untuk mempromosikan daerah atau wilayah di sekitar. Kemudian nanti kita ada seni tari, ada demo memasak juga menggunakan pakis pensi. Di sana kemudian ada lagu-lagu dan UMKM pun dapat mempromosikan produk-produk mereka di sana. Untuk nanti ada penilaian karena kita mengundang Asprindo, kita berharap Asprindo dapat membantu melakukan kurasi awal supaya produk-produk UMKM dan ikraf di sana bisa mendapat pasar yang lebih luas. Oke, itu tadi Ibu Cherry sempat menyebutkan ada rendang pakis pensi ya Bu. Ini sejujurnya saya belum pernah merasakannya Bu. Ini seperti apa Bu? Dari komposisi masakannya, bentuk masakannya itu seperti apa Bu Cherry? Kalau kita ketahui pensi itu adalah seperti kerang kecil-kecil dan pakis. Nah, pensi itu sendiri khas Maninjau, tidak ditemukan di daerah lain. Dan pakis pun beda. Pakis Maninjau itu dengan daerah lain itu berbeda. Jadi rasanya nanti akan sangat-sangat khas karena dimasak dengan kayu bakar. Oke. Berarti ada aroma seperti apa ya Bu ya? Kayak makan ikan bakar gitu ya Bu, ada aroma bakarnya gitu ya Bu. Betul. Oke, baik.
Saya kembali ke Bu Rosi. Bu Rosi, ini terkait dengan event ini yang diselenggarakan juga oleh Perempuan Indonesia Maju. Ini sebesar apa harapannya terkait dengan event ini diselenggarakan, Bu Rosi? Terkait dengan event yang diselenggarakan oleh Perempuan Indonesia Maju, saya akan bercerita pertama kali. Ibu ketua panitia kita itu bernama Ibu Popi, Ibu Popi Rajo Bintang. Ibu Popi Rajo Bintang itu mungkin dulu tahu ya semuanya, khususnya di Sumatera Barat itu kenal dengan Bapak Rajo Bintang. Itu mempunyai hotel di pinggiran Danau Meninjau. Kemudian Ibu Popi datang dari Jakarta, Bu Popi membangkitkan kembali itu Danau Meninjau dan hotelnya. Kemudian Bu Popi masuk di Perempuan Indonesia Maju. Bu Popi pengen bagaimana pariwisata di Sumatera Barat ini untuk lebih maju dan lebih dikenal lagi. Bu Popi berpikirlah untuk mengadakan event Gadi Marandang ini. Dan saya rasa mudah-mudahan insya Allah ke depannya bisa jadi ini event Gadi Marandang yang dipikirkan oleh seorang Ibu Popi ini akan menjadi event-event tahun-tahun berikutnya, insya Allah. Ada harapan untuk jangka panjang ya Bu ya? Insya Allah ada. Itu sebenarnya udah kita bincang-bincang ya Ce. Itu adalah harapan dan mimpi. Kan nggak salah ya Unirani kalau kita bermimpi. Tidak apa Bu, karena semuanya berawal dari mimpi ya Bu. Semuanya itu adalah berawal dari mimpi. Dan juga sama-sama kita ketahui bahwasanya tahun 2023 adalah Road Visit West Sumatra 2023 kan. Jadi mana tahu akan lebih ini mungkin event pertama kita coba-coba, kemudian bukan coba-coba lagi, mungkin saya rasa ini akan amat sangat luar biasa, spektakuler. Untuk pertama kalinya seorang anak Gadi Marandang dengan pakai baju kurung ya, pakai baju kurung, kemudian ya amat sangat luar biasa lah. Mudah-mudahan di tahun depannya akan lebih amat sangat luar biasa sekali. Oke, aduh saya merinding ini dengar harapan-harapan dari Bu Rosi. Iya, luar biasa. Mohon doa untuk semuanya. Mana tahu acara kita Bismillahirrahmanirrahim akan amat sangat sukses. Amin, semoga lancar ya Bu acaranya ya Bu. Karena ini kita punya panitia yang amat sangat luar biasa. Oke, baik. Ini Bu Rosi, sebelum kita break untuk nantinya ada kumandang azan asar ini Bu Rosi, saya ini ada tidak daerah mungkin dalam planning dari PIM ini sendiri, ada daerah selain Agam mungkin yang akan menjadi target berikutnya untuk mungkin ada event-event selanjutnya nantinya Bu Rosi? Bisa jadi. Bisa jadi akan begitu ya Bu Ceri ya. Bagaimana Bu Ceri? Untuk tuan rumah di tahun berikutnya nanti akan diundi pada akhir acara. Berarti ada pengundian di Oke, baik Bu. Sebagai tuan rumah. Sebagai tuan rumah. Oke, baik Bu Ceri. Bu Rosi, ini kita karena mau azan asar ini kita break kembali Bu Rosi. Bu Ceri. Baik. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, nanti tepat pukul 15:38 waktu Indonesia Barat kita akan kumandangkan azan asar. Namun sebelumnya kita ke hiburan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal inspirasi. Pendengar, untuk Anda sebelumnya selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amalan yang kita lakukan di sore hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya kita masih bersama dalam dialog khusus kita di sore hari ini mengenai Gadi Marandang Competition 2022. Dan juga sudah ada narasumber kita tadi, ada Ibu Ceri dan Ibu Rosi, dan juga ada Pak Satria nih. Halo Pak Satria. Halo Pak, masih bersama kami Pak Satria? Ya, sepertinya belum hadir ini Pak Satria. Oke, saya ke Ibu Ceri. Bu Ceri, ini terkait dengan event kita ini ada kategori yang dipertandingkan tidak Bu Ceri untuk Gadi Marandang ini? Hanya ada satu kategori Marandang, tetapi ada juara 1 sampai 3 dan juara harapan, kemudian ada juara untuk kostum terbaik dan UMKM terbaik. Oke, kalau untuk jadwal kegiatan Bu Ceri?
Kegiatannya ini kita adakan pada tanggal 18 Desember 2022 mulai jam 8.30 pagi di Lenggai Park, Maninjau, Kabupaten Agam hingga pukul 16.30. Dan terakhir nih Bu, saya ke Ibu Rosi nih Bu, harapannya untuk para peserta nantinya yang terlibat di event ini seperti apa Bu Rosi? Harapan yang kami inginkan adalah agar setiap anak gadis yang ada di Ranah Minang di Sumatera Barat agar bisa mereka merandang bagaimana yang merandang itu sendiri dan bagaimana caranya, karena masing-masing itu adalah punya trik-trik tersendiri. Mungkin nanti mereka akan belajar dulu dengan para orang tuanya, dengan para neneknya. Jangan sampai hilang rendang ini adalah milik kita. Jangan sampai dimiliki oleh negara lain. Baik. Demikian Unirani. Baik, terima kasih Bu Rosi. Ini tidak terasa nih Bu, sudah di penghujung kebersamaan kita di sore hari ini. Mungkin saya ke Bu Cherry dulu untuk closing statement nih Bu. Silahkan Bu Cherry. Kami berharap banyak siswa-siswi yang tetap menjaga kearifan lokal, tetap bisa menjaga budaya, walaupun kita dalam era global, tapi budaya yang merupakan warisan nenek moyang kita tetap harus kita jaga agar kita tidak kehilangan jati diri. Oke, terima kasih Bu Cherry. Bu Rosi untuk closing statementnya silahkan Bu. Ya, baiklah. Saya pastinya akan menyatakan di sini adalah visi dan misi buat kita semuanya adalah bagaimana perempuan Indonesia itu sendiri, khususnya ibu-ibu di Ranah Minang, agar mereka memiliki kesempatan yang sama dan sejajar dalam berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara. Oke, baik Bu Rosi, Bu Cherry, terima kasih atas waktunya di sore hari ini Bu. Mudah-mudahan segala aktivitas dan eventnya nantinya dilancarkan ya Bu. Insya Allah. Oke, baik. Oke, ini sepertinya Pak Satria belum muncul kembali. Oke, baiklah. Demikian pendengar dialog di khusus kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk Ibu Cherry, Bu Rosi atas waktunya di sore hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Unirani. Iya, Ibu, terima sama-sama Bu Rosi, Bu Cherry, dan pendengar dimanapun Anda berada. Demikian dialog khusus kita terkait dengan event Gadih Marandang Competition 2022, dan semoga kita harapkan ya event ini terus berlanjut dan akan menjadi program jangka panjang khususnya untuk Sumatera Barat. Dan mendengar, demikian dialog khusus kita edisi hari Kamis 8 Desember 2022. Saya Rani Zue pamit undur diri dari ruang dengar Anda, namun tentunya saya masih akan terus menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Untuk itu tetap bersama kami Pro 1 dari Padang, kanal informasi dan inspirasi.